Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaatus salatus subuh. Semoga Allah selalu senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua, dan juga berkah pada paginya, terutama dalam rangka mengkaji sirah nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul. Kalau saya lihat dari judul dan bahasan kita yang saat ini adalah inti dari kitab ini, yaitu kita terus belajar mencintai Rasulullah SAW dengan benar. Di halaman 133, cintailah Rasulullah SAW. Al-Ustaz Dr. Firanda Dirja LCMA mempunyai tema ini, dan saya bahas sudah 3 kali pertemuan, tapi pendek-pendek. Ini pertemuan ketiga. Insya Allah saya berharap tema ini berakhir di kajian ini. Cuma beberapa halaman, tapi memang materinya berat dan perlu keteguhan hati untuk membacanya. Kita sudah sampai, silahkan merujuk ke kajian 45A, saya tulis begitu, 46B, kalau ini 47C. Artinya tema ABC, artinya satu tema dengan 3 video atau 3 pertemuan. Cintailah Rasulullah SAW. Ini judul yang tema yang berat, karena tidak mudah melaksanakannya. Banyak orang mencintai Rasulullah SAW, tapi mengambil jalan yang kalau Rasulullah menghadapinya pasti akan dimarahi, begitu, atau dibetulkan kalau Rasulullah masih hidup. Karena apa? Karena tidak mengikut Rasulullah SAW. Ya, kita lihat ayat-ayatnya juga yang ditaruh ini ayat-ayat yang berat. Artinya memerlukan konsekuensi, ya, kecintaan. Cinta itu bukan ucapan. Kalau cinta sekedar ucapan, istri kita paling tahu itu, ya. Kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mencintai istri kita atau istri kita cinta sekedar ucapan, kita sama-sama tahu, ya. Tapi sunnah mengucapkan, ya, aku cinta pada kamu, ya, uhibbuka fillah. Begitu seorang muslim diajarkan. Sebagaimana di kajian-kajian sebelumnya ini diucapkan di beberapa hadis, Umar radhiyallahu anhu memegang tangan Rasulullah, ya, lalu menyatakan, wahai Rasulullah, aku mencintaimu, ya, setelah diriku. Tidak ada yang aku cintai kecuali kamu, kecuali diriku. Lalu dikoreksi oleh Rasulullah, ya, itulah sifat guru yang mulia, tidak enggan mengoreksi muridnya kalau salah dengan cara adab yang baik. La ya Umar, tidak, ya, engkau mencintai aku dari semuanya, hatta, ya, dirimu. Lalu Umar mengoreksi kecintaannya, ya, aku mencintai engkau melebihi diriku, begitu. Ini makna hadis. Artinya Umar saja salah dalam mencintai Rasulullah. Bagaimana kita yang jauh dari hidayah, jauh dari Quran, sunnah, dan sahabat, jauh dari manusia-manusia terbaik. Khairan nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zaman, yaitu zaman sahabat. Setelah itu
generasi tabi'in yang menghasilkan banyak ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli mazhab. Setelah itu tabi'in 300 tahun. Kalau Umar saja bisa salah, bukan mustahil manusia seperti kita pasti akan tergelincir dalam mencintai Rasulullah kalau tanpa hidayah dari Allah. Betapa banyak orang mencintai Rasulullah dengan mendirikan yayasan, partai dan lain-lain, ya. Namanya mencintai Allah, tapi pekerjaannya, amalannya jauh. Ya, jauh sekali. Ya, dari bentuk kecintaan. Karena cinta itu harus dibuktikan. Dan bahkan Syekh At-Tamimi menulis ya, kitab Tauhid. Di situ ada cinta kepada Allah, ya, bab cinta kepada Allah. Kalau di Fathul Majid silakan bisa beli terjemahannya. Itu di bab di halaman 622. Ini bab yang paling berat. Ya. Tafsirannya adalah tafsiran surat Al-Baqarah, At-Taubah, yaitu suratul Bara'ah. 3, wajib mencintai Rasulullah SAW daripada cinta terhadap diri sendiri, keluarga, dan harta benda. Baru 3 poin ini kita langsung dihujam ke hati kita. Sangguplah kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cinta terhadap diri sendiri, keluarga, dan harta benda. 4, pernyataan tidak beriman bukan berarti keluar dari Islam, tetapi maksudnya tidak beriman dengan sempurna. La yu'minu ahadukum, engkau tidak beriman, ya, di antara engkau tidak beriman bukan keluar dari Islam. Orang yang tidak bisa mencintai Rasulullah lebih dari yang tadi kita sebutkan, ya, diri sendiri, keluarga, dan harta benda, bukan artinya langsung kafir, bukan. Keimanannya rendah. Inilah standar ujian keimanan seorang, ya, dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Kita sudah baca di 60, ya, di 45-46, ya, hadis-hadis sampai halaman 126. Ya. Dan kalau menganggap Rasulullah sebagai sekedar guru itu salah. Karena buku ini menjelaskan di halaman 136, Nabi Muhammad SAW adalah nikmat dan anugerah yang agung dari Allah Jalla Jalaluhu atas hamba-hambanya. Jadi nikmat yang agung, nikmat yang bahkan yang paling agung, yang seharusnya seorang hamba menyadari ini. Bukan karena tidak melihatnya, karena sudah 1400 tahun yang lalu kisah-kisahnya sebagai dianggap seperti dongeng pengantar tidur. Tidak. Dan sahabat mencontohkan bagaimana mereka mencintai Rasulullah. Seperti tadi imam kita membaca surat Abasa wa tawalla an jahul a'ma. Dia berpaling, bermuka masam, lalu berpaling. Ini adalah teguran, ya, teguran Allah kepada hambanya yang paling dicintai, paling sempurna, ya, terhadap sikapnya kepada orang yang mencintainya. Ya, ketika datang seorang yang buta, ya, buta tetapi cinta Rasulullah SAW. Di mana ada pengajian selalu dia datang mendengar. Abasa wa tawalla an jahul a'ma, ya Abdullah bin Ibnu Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yatakaru fatanfa'ahu dzikra. Ini cerita kisah tentang sikap Nabi Muhammad yang ditegur oleh Rabbnya. Rasulullah maksum, tapi bukan nanti tidak ada kesalahan. Ada kesalahan langsung ditegur. Bahkan tegurannya diabadikan.
bisa dibaca oleh anak-anak, oleh kita, oleh imam kita, oleh kita sendiri. Ya, begitu. Padahal yang datang ini buta. Rasulullah sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Ya. Kalau Al-Qur'an dari Rasulullah pasti ayat-ayat seperti ini disembunyikan. Ya, karena ini selalu menegur. Ya, setiap Rasulullah berjumpa dengan Abdullah bin Ummi Maktum, inilah saudaraku yang Rabbku menegurku. Begitu. Ya. Satu tanda kecintaan sahabat Nabi, dan kedua bagaimana Rasul cinta pada kebenaran. Walaupun menegur dirinya, jujur. Ya. Sampai sekarang masih kita bisa baca itu. Kita tidak akan berlama-lama di situ. Kita masuk kepada bahwa Rasulullah adalah rahmat Allah. Ya, di kajian yang lalu, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Inilah diutusnya Rasul sebagai nikmat yang terbesar, anugerah yang agung dari Allah atas hamba-hambanya. Kenapa? Karena Rasul ya dari golongan manusia, yaitu bahkan dari golongan Arab. Rasul berbicara pada orang yang IQ-nya paling rendah sampai yang paling tinggi, yang fasih dan yang terbata-bata, yang kasar dan yang halus. Begitu Rasul. Ya. Zamannya Rasul hidup, manusia berbagai macam. Bahkan jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup, anak wanitanya, benci pada anak wanita. Inilah yang dihadapi Rasulullah SAW. Golongan mereka sendiri, Arab, Baduy, di padang pasir keras, berperang terus. Ya, kalau kita mungkin dikirim langsung besoknya minta resign karena berat. Rasul saja hampir Zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Lalu dibawa ke saudaranya Khadijah, ya, lalu diceritakan bahwa kau akan diusir, kau akan dibunuh. Kaget Rasulullah. Apakah kaumku akan mengusirku? Ya, seluruh nabi-nabi seperti itu. Apa tugas Nabi? Yaitu ya, yatlu alaihim ayati. Jika benar kita umat Nabi Muhammad SAW, pasti kita membaca ayat yang Rasulullah ajarkan. Itu tanda kecintaan. Rasulullah mengajar Al-Quran, seorang hamba atau yang mengaku umatnya membaca Al-Quran yang diajarkan. Karena Rasulullah sebagai nikmat, kenapa? Karena membacakan Quran. Bagaimana seorang mencintai Nabi nggak pernah baca Quran, tidak pernah mentadaburi Quran? Bagaimana? Padahal ini ayat Al-Quran langsung kalamullah. Bagaimana dia akan mendapat petunjuk mencintai Rasul? Dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah memahami, nggak pernah berusaha belajar. Bahkan di antara kaum muslim 50 tahun, 60 tahun masih buta huruf. Na'udzubillahi min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Muslim cap apa ini? Padahal di belahan bumi sana, di Australia, baru masuk Islam, besoknya belajar Quran. Iqra 1, Iqra 2. Umur 50 tahun, 40 tahun, mereka gigih membaca Quran. Ya, saya menjadi saksi. Ya, saya menjadi saksi. Sebagian, enggak semua. Kalah orang yang lahir di Indonesia di samping masjid, ya, 50 tahun yang lalu sama kondisinya, nggak bisa baca Quran juga. Padahal mereka kafir, masuk Islam baru umur 40 tahun, 50 tahun, tapi baca Quran alhamdulillah. Di antara mereka bahkan sudah jadi guru bahasa Arab. Ya, saya kenal orangnya, namanya Syahid, bule. Masih muda kalau dia. Langsung ke Mekah, langsung haji dan lain-lain. Langsung pakai jilbab yang perempuannya. Inilah. Ya.
Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan wa yuzakkihim, yuzakkihim ini mensucikan daripada tadinya syirik ya jadi tauhid. Tadinya percaya tatayur, orang jahiliyah dulu kalau mau pergi dia lepas burung ke kanan, pergi ke kiri, tidak pergi kalau burungnya itu tatayur. Kalau burungnya diam saja, oh terserah mau pergi apa enggak, begitu. Itu termasuk keburukan sikap jiwa yang lemah. Ya, kalau lewat suatu lembah mereka minta tolong pada ahli lembah tuh. Ya, Mbah Fulan saya numpang lewat. Ya, apa itu? Kalau di Indonesia ada kan tuh, numpang-numpang saya mau lewat, klakson 3 kali. Ini tanda kelemahan. Kelemahan jiwa, kebusukan jiwa, takut kepada penghuni gunung, penghuni laut. Padahal laut gunung punya Allah semua. Allah tidak pernah menitipkan Ratu Kidul menguasai pantai selatan. Tidak ada dalilnya. Allah menguasai semua. Kapan Allah hancurkan bumi ini, hancur. Nggak perlu titipan-titipan. Kayak kita perlu security, ya perlu pos 1, pos 2, pos 3 untuk mengatur tanah kita. Tidak. Allah menggenggam bumi ini. Bahkan alam semesta. Nggak perlu Ratu Kidul tuh. Kayak apa dia? Nggak perlu takut dengan penghuni lembah, tapi menghormati. Rasulullah pernah datang ke satu lembah ingin berkemah dalam ekspedisi, tapi Rasulullah melihat suasana yang tidak bagus. Ini sudah dikuasai jin, mari kita pindah. Boleh begitu, bukan takut. Agar tidak terganggu mungkin yang lemah, kalau Rasulullah kuat. Ya, sebagaimana kita sudah meruqyah diri kita ruqyah keluarga kita ruqyah bacaan dengan surat Al-Quran di rumah, karena di antara anggota rumah kita ada yang lemah. Ya, begitu. Rasulullah ajarkan kalau masuk bukan numpang-numpang kepada penghuni lembah ini. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung. A'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Siapa saja, mau Ratu Kidul, jin ifrit, kita berlindung pada Allah. Kalimatul haq, yaitu Al-Quran, doa-doa. Di sini menyatakan hadis ini juga menyatakan bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Karena kalau makhluk, masa kita berlindung dengan makhluk? Jadi kalamullah itu kata-kata Allah, bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Ini ajaran Nabi, ya. Wa yuzakkihim, menyempurnakan manusia dari syirik, bid'ah, tahayyul dan lain-lain. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diulang lagi. Tadi yatlu, membacakan, mengajarkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan Quran itu fungsi dari seorang Rasul, mengajar kitabnya. Musa alaihissalam mengajarkan Taurat. Tidak ada yang hafal kecuali satu, Uzair. Makanya Uzair dibilang Uzair ibnullah, karena dia hafal seluruh, dan satu-satunya umat Nabi Musa yang hafal. Kalau kita banyak yang hafal, alhamdulillah. Al-Quran mudah dihafal. Anak-anak kita banyak yang menghafal. Dan saya telah melihat keajaiban, mukjizat seorang anak aborigin percampuran, ibunya Singapura, bapaknya aborigin, karena mungkin sudah jadi ustadz, ya, itu masih kecil, hafal Quran 30 juz. Bapak tirinya orang Maroko, Arab, mungkin hafal Quran. Ya. Tapi dari kecil dia merangkak setiap ibunya sambil masak menyetel radio atau kaset, dia merangkak mendengarkan. Itu saya lihat langsung, saya ngajar. Yang lain lagi belajar juz amma, dia sudah hafal 30 juz. Junaid namanya. Saya kenal, abangnya hafal juga. Tapi tidak secerdas dia. Dia ada genetik, di antaranya satu orang aborigin nggak menulis. Sama seperti orang Baduy Arab. Mereka mengandalkan hafalan. Seluruh cerita turun-temurun kakek moyangnya itu bukan dari tulisan, dari hafalan.
Yaitu kemudahan juga. Karena dia anak aborigin, ada darah aborigin, mudah sekali menghafal. Makanya orang-orang Arab Baduy hafal. Ya, ada cerita sampai ada orang datang ke rumah seorang temannya yang nggak ada temannya, yang ada pembantunya orang Baduy. Lalu temannya bilang, kalau ketemu Tuhan kamu bilang gini ya. Ya. Lalu tuannya datang diceritakan. Ada yang datang, ya. Siapa? Ini dijelaskan sampai rinci. Ya, begitu daya hafalan mereka. Kalau kita ada yang kuat hafalannya, bersyukurlah atas nikmat Allah. Kalau tidak hafal, tetap menghafal, walaupun nggak hafal. Karena dihitung usahanya. Al-Fatihah 10 tahun, ya nggak apa-apa. Qul a'udzu birabbin nas 10 tahun, nggak apa-apa, terus saja menghafal. Bukan artinya karena lemah, ya, langsung meninggalkan hafalan. Hafal lupa lagi ya nggak apa-apa juga. Beda-beda kita. Ya. Yu'allimul kitab wal hikmah. Al-hikmah, dan Ibnu Katsir menjelaskan as-sunnah. Bukan hikmah hayalan seorang hikmah ini ahli hakim, bukan. Al-hikmah ay as-sunnah. Ibnu Katsir menjelaskan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya dalam keadaan ya kesesatan yang nyata. Orang-orang Quraisy pada saat itu, yang Baduy, yang Quraisy, yang bangsawan, sesat, jahiliyah. Tidak boleh menyebut sekarang jahiliyah. Zaman itu jahiliyah. Ada buku namanya Jahiliyah Usnul Qarnin, Jahiliyah abad 20. Itu tidak benar. Muhammad Kutub penulisnya, saya baca terjemahnya tahun 1980. Ini dikritisi oleh ulama. Tidak ada lagi zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu sebelum Rasul diutus. Setelah ini tidak ada zaman jahiliyah. Kebodohan iya, bagian iya. Karena ini zamannya Rasulullah. Nanti keburukan setelah Al-Quran diangkat itu mendekati hari kiamat. Ya. Jadi ya Ustaz menulis, jadi poin penting berikutnya dalam mempelajari sirah nabawiyah adalah agar jangan sampai kita lalai dan menumbuhkan kecintaan pada Rasulullah, dalam menumbuhkan kecintaan ya, dari menumbuhkan kecintaan pada Rasulullah SAW semampu kita setiap kali melewati momen demi momen kehidupan Rasulullah SAW. Jenis-jenis kitab Al-Quran, Sunnah itu bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 10 tahun, sampai mati kita baca. Jenis kitab sirah nabawiyah sampai mati. Kalau tamat ulang lagi atau baca kitab yang lain. Banyak sirah Ibnu Hisham, Rahiqul Maktum, ya banyak sekali sekarang. Sirah Sahih, ya Al-Albani mempunyai sirah, ya begitu. Baca sampai mati. Ulang-ulang, kalau memang ada satu buku yang kita cintai, ulang-ulang nggak apa-apa. Nah, ini salah satu nikmat dari Allah untuk orang Indonesia, terutama yang beragama Islam, mempunyai kitab, ya satu Munawar Khalil, kelengkapan tarikh Nabi, udah lama itu, ya dicetak ulang terus. Dan ini, ya, karena penyusunnya satu S1 hadis, kedua akidah, 3 akidah. Kalau nggak salah seperti itu. Beliau masih hidup dan masih berkreatif, masih ada karya-karya yang perlu kita pelajari. Di antara karya besarnya adalah Syarah Aqidah Wasithiyah. Itu terdiri dari 5 jilid buku, ada di Bekal Islam. Pelajari itu, baca berulang-ulang kalau sudah tamat. Videonya ada sampai 70 sekian. Dan itu benar-benar penuh berkah karena beliau mengupas tesisnya S3-nya. Beliau tentang apa, saya dapatkan itu kopinya bahasa Arab ya, tentang subhan-subhan Asy'ari, Mu'tazilah dan lain-lain. Itu susah sekali ya, ada daurahnya, silahkan ikut. Saya pernah ikut, dites, berat sekali ya bahasa Arab, tapi lulus, cuman saya sakit waktu itu. Silahkan ikut daurahnya, cuman perlu dites bahasa Arabnya. Dan kita, beliau muda sekali ya, umurnya, Ustaz Firanda. Saya muji-muji beliau, semoga beliau husnul khatimah ya, tidak berubah sampai akhir hayat.
kehidupannya, karena salah satu pemuda yang cerdas, ya, diakui oleh asatidzah yang lain. Jangan sampai kita terlalaikan dan malah mencintai selainnya, melebihinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik, yang terkena ancaman Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya. Ini ayat yang paling berat yang saya akan bacakan, ya, dalam halaman 136 sampai 137, dan merupakan akhir dari tema ini, di mana ayat tersebut adalah ayat yang benar-benar menguji keimanan seorang, ya, keimanan dalam suratul Bara'ah atau surat At-Taubah, di mana Allah berfirman, Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu niftaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini mudah dibaca, bisa dihafal, tapi dalam pengamalannya perlu kesungguhan, ketulusan, keikhlasan. Karena kita dibenturkan, bukan dibenturkan, diajak berpikir, ya, mentadabur. Benarkah kecintaan kita sudah melebihi dari cinta kita kepada bapak-bapak kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada istri-istri kita, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kita cari dengan susah, perniagaan, yang punya bisnis, yang selalu takut akan kerugiannya, rumah-rumah, ya, yang kita tempat, ya, yang kita bertempat tinggal bersama keluarga yang kita sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggu aja, silahkan. Ini adalah koreksi diri, ayat yang mengajak koreksi keimanan kita, ayat yang langsung menghujam ke diri seorang mukmin, seorang manusia, seorang muslim. Dia akan tahu dirinya siapa. Dibongkar oleh Allah di sini. Kamu siapa? Bentar-bentar ngaku cinta Nabi, bentar-bentar ngaku cinta Nabi, gembar-gembor. Begitu ada ayat ini, bagaimana sikap kamu terhadap ayat ini? Ya. Dan ini kena kepada siapa saja. Dari tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di menjelaskan, oleh karena itu Allah menyebutkan sebab yang melazimkan hal itu, yaitu bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya wajib didahulukan di atas kecintaan kepada apapun, dan menjadikan segala sesuatu menginduk kepadanya. Walihadza dzakara sababal mujibal lidzalik wa huwa anna mahabbatallah wa rasulih yata'ayyanu taqdimuhuma ala mahabbati kulli syai' wa ja'alu jami'ul asya'i tabi'atan lahuma. Semua ukurannya ini, ya. Bisa enggak kita menyisihkan yang lainnya untuk Allah dan Rasulnya?
Siapakah itu? Ya istri-istri, bapak, anak dan lain-lain, saudara dan lain-lain. Karena firman Allah, "Qul in kana aba'ukum wa misluhumul ummahat." Allah tidak menyebutkan ummahat, tapi Imam Asy-Sya'di menyatakan wa misluhum al-ummahat. Ya, walaupun Allah menyebutkan aba'ukum, katakan jika bapak-bapak, sama juga ibu-ibu, maksudnya begitu. Bukan artinya kalau ibu nggak apa-apa mencintai lebih dari Allah, tidak boleh. Walaupun Al-Quran menyebutnya bapak-bapak, makanya perlu tafsir. Ya, tafsirnya adalah wa mislumul ummahat wa ihwanukum, saudara-saudara dalam nasab dan keluarga, ya, fi nasabi wal israh. Saudara-saudara dalam nasab dan keluarga banyak sekali. Ada yang punya 3, 4. Gak boleh kita lebih mereka daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka berjasa, ya, walaupun mereka berjasa, mungkin ngurus kita waktu kuliah, waktu kita sekolah, waktu kita kelaparan, iya, itu jasa mereka dari Allah juga. Allah yang membuka hati mereka untuk mengurus kita. Kita hormati, kita hargai sesuai. Kalau mereka menyuruh maksiat, menentang Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan, kita tolak dengan baik. Ayah yang mencari nafkah siang malam, kalau menyuruh maksiat itu maksudnya, maaf ayah, aku tidak bisa ikut kamu. Maaf ibu, walaupun ibu melahirkan, mengandung, menyusui dan lain-lain, tapi begitu bertentangan dengan syariat Allah, kita pilih Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya seperti itu. Wa azwajukum wa asiratukum, istri-istri kamu dan keluarga kamu, ya. Istri-istri banyak, ada istri yang mengajak kepada neraka. Ya, kalau bahasa Inggrisnya a wife from hell. Ya, seorang istri dari neraka. Karena dia akan mengajak seluruh aktivitasnya bertentangan dengan kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari mempunyai istri seperti itu. Wife from hell. Seorang wanita dari neraka, mulutnya pedas, tidak ada syukurnya. Ya. Al-kufru bil ashir, dikasih setiap hari begitu, sekali kita nggak ngasih dia mengumpat dan lain-lain. Kamu nggak pernah, nah itu gara-gara masuk neraka seperti itu. Rasulullah membacakan hadis, aku melihat neraka dan kebanyakan wanita karena mereka kufur. Apakah mereka kufur billah? La. Al-kufur bil asir, mereka kufur kepada keluarganya, pada suaminya. Suaminya berbuat baik 100 tahun juga, satu hari dia lengah, langsung dihujat, kamu nggak pernah berbuat baik padaku, padahal umurnya 100 tahun. Begitu sifat wanita. Dan inilah hadis. Hadis itu wahyu. Coba aja lihat sendiri istri-istri kita, ya, eksperimen benar nggak? Pasti ada benarnya, pasti benar. Kalau nggak benar, bukan salah hadisnya, nggak mungkin nggak benar. Gak usah jauh-jauh cari istri orang untuk selidiki. Istri kita yang punya istri, ya. Yang belum punya istri, ya silakan nikah dulu, baru ketahuan beratnya punya istri. Karena Rasulullah yang mengatakan, aku melihat banyakkan wanita di neraka. Kenapa? Apakah mereka kufur pada Allah? La. Mereka kufur bil asir, kufur ni'mah. Kebanyakan mereka kufur nikmah. Apakah kafir? Tidak. Ya, tergantung. Ya, di sini wa azwajukum wa asiratukum, ay qarabatukum umuman. Ya, yaitu kerabat secara umum, kerabat-kerabat istri, kerabat kita. Ya, kalau mereka menjauhkan kita dari kecintaan pada Allah, dipertimbangkan. Ya. Wa amwalun niqtarabtumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan dan kamu mendapatkannya dengan susah payah. Ia disebutkan secara khusus karena yang paling dicintai oleh pemiliknya, dan tentu saja pemiliknya lebih semangat dalam menjaganya daripada orang yang mendapatkan harta tanpa usaha dan lelah. Seorang anak dapat warisan 3 triliun atau
berapa 1000 triliun santai dia poya-poya saja. Tapi kalau orang yang mencari hartanya dari kerja ya berat, nguli dan lain-lain, pasti dia sayang. Apalagi dia berhasil. Wa amwalun iqtarabtumuha ay aktasabat tuhuma ya, tumuha ya, yang diusahakan. Wa ta'ibtum, dan dia bersusah payah. Ta'ban ya, bahasa Arab ta'ban, nyarinya kalau kita bergaul sama orang-orang Arab Indonesia, ta'ban mereka bilang gitu. Di Australia banyak gitu. Gimana kerjanya? Ta'ban akhi, ta'ban, capek banget kerja. Ini memang capek, berdiri 8 jam, overtime lagi 12 jam ya. Wa taibtum fi tahsiliha ya, capek, lelah dalam mencarinya. Khassanha bi dzikri li'annaha ya arghabu 'inda ahliha. Dia disebutkan karena susah mencarinya. Wa sahibuha asyaddu hirsan 'alaiha mimman ta'tihi al-malu min ghairi ta'abin wala kaddin. Orang yang cari harta susah bisa jadi lebih pelit, atau mungkin dia tahu susahnya nyari nafkah ya, maka dia takut berinfak, takut miskin ya. Man naqasa mal bi infak, makna hadis. Padahal harta tidak akan berkurang dengan infak kita. Begitu. Dan perniagaan di sini jadi ada amwal, harta secara umum, kerja, jual jasa, ya bisnis jasa itu misalnya, atau perniagaan, watijarah, ya. Ustadz Syafiq Reza Basalama menulis dalam satu grup bersama kita, ada tulisan beliau ya, saya selidiki memang ada, tapi bukan hadis yang maksur ya. Faqihun tajirun khairu min faqihun ghairu tajir. Itu tulisan apa, sedikit saja dia. Saya cari di mana ini hadisnya ada memang ya, bukan hadis asar atau hadis ucapan, hadis asar ucapan. Lalu orang-orang di situ ada penjelasan. Aku agak terganggu dengan tulisan pendapat itu. Jadi seorang Syekh Iyas kalau nggak salah berkata, ya, faqihun tajirun khairu min faqihun laisa tajir. Orang yang faqih tapi kaya lebih baik daripada orang faqih tapi tidak kaya. Kami keberatan dengan ucapan itu. Tapi kalau kami melihat kehidupan, setelah kami melihat kehidupan, ya benar. Ya, udah faqih, tajir. Salah satunya ulama yang belum lama ini hidup adalah Syekh Hasan Khan. Dua ulama besar dinikahi dengan Ratu India. Jadi ulama besar, menghasilkan kitab besar. Ahli hadis. Ya, begitu. Jadi hartanya untuk mendakwahkan, punya ilmu lagi. Syekh Ibnul Mubarak, alimul hadis, boleh dibilang Amirul Mu'minin fil hadis, kaya mujahid alim, bukan main-main titelnya. Kaya mujahid alim, pemberani. Bahkan banyak kisahnya, ada perang duel mubarazah, bahasa Arabnya mubarazah, duel. Itu dia menghadapi banyak orang Romawi, mati semua. Tapi dia tutup, dia nggak mau ketahuan. Tapi ada orang nyelidiki, nggak tahu dia Abdullah ibnul Mubarak, alim dan dermawan. Beliau pernah didatangi satu kampung, orang mau haji bersamanya, disimpan uangnya. Mana uang kamu? Mau haji ya? Iya, bukan sekarang. Ya, haji disusahin. Datang ke seorang ulama yang kaya, ya kamu haji, mana bekal kamu? Ditaruh semua bekalnya di peti, dikunci. Orang-orang nggak tahu. Lalu dibawa haji. Dari biayanya, makannya, oleh-oleh, pulang. Begitu pulang dikumpulkan, ini uang kamu.
peti ini punya ini, dibalikin lagi uangnya. Itu faqih tajir. Seharusnya begitu. Jangan kalau gembel baru jadi ustaz. Begitu tajir anak kita nih, anak kita cerdas nih, jadikan dia sekolahkan menghafal Quran, menghafal hadis. Kalau kan mindset kita beda. Kalau anak kita cerdas, oh ini bagus kedokteran nih. Oh ini metalurgi, biologi. Oh ini ahli fisika, nanti ahli nuklir. Begitu bodoh, kamu pesantren aja nak. La haula wala quwwata. Bagaimana Islam mau maju? Ya, kalau mau milih anak kita cerdas seperti Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syafi'i itu orang-orang cerdas, bukan orang-orang bodoh. Kalau sekarang ada titel, udah numpuk titelnya PhD, ya, PhD, doktor, S3 dalam bidang hadis, dalam bidang bahasa, Ibnu Taimiyah, taruhlah yang dulu-dulu itu, Imam Bukhari udah kelewatan cerdasnya, masya Allah, kayak lebih dari komputer. Hadis dibolak-balik 100 hadis, bukan 100 hadis dibolak-balik, dibenarkan. Dan bukan membenarkannya itu, dia memang sudah benar. Dia menghafal yang salah juga. Jadi ada ulama bacakan hadis dibolak-balik, Imam Bukhari dengarkan, ya, lalu bisa mengulangnya kesalahan itu. Hadis kamu tadi kamu baca seperti ini, anak-anak dibalik-balik perawinya, dibalik matanya, lalu dibengkar. Yang benar itu seperti ini. Hadis kamu, oh ya, hadis kamu tadi seperti ini. Ini salah. Yang benar seperti ini. Hadis kamu begitu. Ulama dia baru datang, disambut dengan para ulama ahli hadis, bukan orang awam seperti kita. Dan ini ada metode mutqinul Quran, jadi musabaqah mutqinul Quran, ya, yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Jadi anak disuruh baca dibolak-balik ayatnya, disalahkan di depan umum sampai nangis. Kamu baca salah, enggak, saya benar. Baca kamu salah, begitu. Yang benar begini, enggak. Nah, sampai nangis, sampai dia menjadi juara. Ya, ayat kamu yang kamu baca kamu udah benar, kami yang salahkan sengaja. Mungkin enggak kamu? Itu. Orang-orang Islam, orang-orang cerdas. Allah kasih kecerdasan, dari bayi sudah mendengar ibunya, bapaknya baca Quran. Bagaimana tidak cerdas? Sebelum berhubungan, ayah ibunya berdoa. Di kandungan, ayah ibunya mendengarkan Quran, membaca Quran. Bagaimana tidak cerdas? Kalau mereka berpendapat, kalau anak baru lahir, ya, mereka mendengarkan Beethoven, musik klasik, ya, agar anaknya cerdas. Ya cerdas, tapi jadi musuh Allah karena musik haram. Begitu, nah, jauh dari hidayah. Kalau kita dengarkan Al-Quran nggak apa-apa, ya, jalankan sunnah, akekahkan, ya, dan lain-lain sunnah yang kita ikuti dari anak-anak kita. Bukan artinya semua anak harus cerdas. Ada anak yang cerdas tapi dari segi lain yang kita harus appreciate dan arahkan, ya, begitu. Dan wa tijaratun tahsawna kasadaha. Tijarah ay rusaha wa naqsaha, dan perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya. Orang bisnis ujung-ujungnya mikirin, ya, kerugiannya, khawatir menipis dan berkurang, ya, naqas. Wa hadza syamilun li jami'il anwa' at-tijarah wal makasib min urudi tijarat. Ya, ini meliputi seluruh bentuk perniagaan dan usaha dalam berbagai bentuk perniagaan seperti emas, bejana, senjata, perabot, biji-bijian, hasil bumi, ternak, dan lain-lain. Inilah hal-hal ini disebutkan oleh mufasir agar kita tidak terlengah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, jangan sampai seorang
membunuh orang gara-gara beras sekarung, parkiran 2.000, rela. Di mana nilai cinta Allah pada Rasul? Padahal Allah mengharamkan membunuh. Ya, dipikir kalau orang mempunyai bekal, ya ini cuma 2.000, ngapain sampai ribut sama orang? Wah, ini cuma beras sekarung. Begitu. Ya, sekarang ini orang mudah sekali melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Ya, membunuh manusia gara-gara duren misalkan. Dia menjaga duren, kebun duren. Ada orang mencurinya, dibunuh. Ya, ini sudah jauh dari mencintai Allah dan Rasulnya. Wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ya. Min husniha wa zuhrufiha wa muwafaqatiha li ahwaikum. Dan rumah-rumah yang tempat tinggal yang kamu sukai karena keindahannya, hiasannya, dan kesesuaiannya dengan hawa nafsumu. Ya, umumnya rumah didesain dengan pemiliknya. Ya. Itu akan mengganggu kecintaan kita pada Allah. Kalau kita terlalu sibuk ngurusin rumah, akhirnya melanggar syariat-syariat. Tidak boleh. Ya. Kalau cinta rumah sampai melanggar syariat Allah, ya tinggalkan. Berarti ini terganggu kehidupan kita untuk selamanya. Maka Allah mengancam, kalau hal-hal yang tadi saya nggak ulang lagi ya, silakan baca surat At-Taubah ayat 24. Kalau semua itu ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fi sabilih. Ya, kalau semua itu adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, ya, ini kuncinya ini. Ahabba superlatif, habba yuhibbu, ahabba ya superlatif. Kalau Inggris kan ada 3 tingkatan, ya, good, better, best, ya kan begitu. Ya, isim tabdil. Ahabba lebih kamu cintai, ya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka kamu adalah orang yang fasik, fasikun. Itu ini kata Allah. Fa'antum fasaqatun zalamah, engkau fasik dan zalim. Begitu. Ancaman itu ancaman pertama, titel kita tuh di situ, fasik, zalim. Bapak fasik, bapak zalim. Walaupun dia punya harta, punya ini, punya, tapi melebihi dari mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, ini bapak fasik. Cuman nggak dipanggil kan, yang terhormat bapak fasik, marah dia. Tapi Allah yang manggil ini. Siapa saja yang karakternya gini, mau siapa itu orang fasik, zalim. Begitu. Disuruh nunggu. Atarabbasu ay intazuru ma yahillu bikum minal iqab. Orang-orang ini titelnya fasikun, zalimun, karena melebihi yang remeh-temeh itu daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Ya, atarabbasu, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya yang tiada tertolak. Ya, ay intaziru, ya, nggak bisa tertolak. Alladzi la maraddalah, keputusan Allah ini nggak bisa. Ya, hatta ya'ti Allah bi amri, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Hati-hati, keputusan Allah tidak bisa tertolak, tidak bisa ditolak. Ya, gitu. Nah ini makanya saya bilang ayat ini ayat berat buat orang yang mentadaburinya. Kalau lewat gitu aja ringan semua ayat. Ya, ayat Quran ringan semua. Ya, dan ini kalau buat orang yang nggak baca Quran, nggak tidak mentadaburnya, ringan semua. Karena ini amanah.
Ya, inna aradal amanata 'alas samawati wal ard. Sungguhnya Allah melimpahkan amanah ini kepada as-samawat wal ard wal jibal. Abaina wa an ahmilaha, ya. Mereka menolak, manusia yang menerimanya. Innahu kana zaluman jahula, padahal manusia itu zalim lagi bodoh. Begitu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, ay kharijina an ta'atillah al-muqaddimina ala mahabbatillah syai'an minal mazkurat. Ayat yang mulai ini adalah dalil, ya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik, yaitu yang keluar dari ketaatan pada Allah, yang mendahulukan salah satu perkara di atas daripada kecintaan pada Allah. Ya, Syekh As-Sa'di menjelaskan ayat yang mulia ini adalah dalil terbesar akan kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya dan mendahulukannya di atas kecintaan pada segala sesuatu selain keduanya, serta ancaman keras dan kemarahan besar atas siapa saja yang salah satu dari yang disebutkan ini lebih dia cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Saya garis besarkan, jihad di jalannya bukan jihad sembarangan. Thalabul ilmi jihad, bukan jihad yang ghairu syar'i. Terorisme, ledakan, ya, takfiri, tabjir, minal takfir ila tabjir. Ulama telah membahas dari mengkafirkan ke peledakan. Pertama, negara-negara Islam seperti negara yang mayoritas Islam seperti Indonesia dikafirin dulu, begitu baru adakan peledakan. Masa kalau Islam nggak mungkin mereka ledakan, karena ada keyakinan Khawarij bahwa negara seperti Indonesia ini negara kafir tauhid, maka ledakin, bunuh pemimpinnya dan lain-lain. Ini di mana-mana faham Khawarij. Jadi jangan baca ayat ini langsung, ya. Mereka baca ayat ini juga bahkan mengancam anak-anak didiknya, pengikutnya. Kamu mencintai dunia, ya. Ini ayatnya nih, ditakut-takutin gitu. Padahal begitu tafsir rincian jihadnya salah. Ya. Akhirnya semangat itu anak baru lulus, ya, yang direkrut oleh Ali Gufran. Saya sebut namanya, orangnya masih hidup. Ya, itu baru lulus, belum tahu apa-apa, nggak ada kerjaan, diajak untuk meledakkan bom Bali itu. Ya, ini jihad yang salah dan diakui itu. Saya berapa kali mau jumpa tapi saya sakit waktu itu. Dia seumur hidup itu. Ya. Dan alhamdulillah JI sekarang udah bubar. Tokoh-tokohnya mudah-mudahan mereka mengenal Quran dan Sunnah yang benar. Jadi jangan sembarangan menafsirkan ayat ini. Dan ini digunakan oleh para Khawarij untuk menekan anak buahnya biar bisa bom bunuh diri. Ya, begitu. Jangan lagi menafsirkan seperti itu. Tafsir banyak. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di dan lain-lain, dan berdasarkan bimbingan ulama yang Rabbani, ya, bukan ulama-ulama sempalan yang ingin menguasai. Dia ingin merebut pemerintahan yang ada ini, ya, dengan mendidik anak-anak muda untuk mengoncangkan tidak stabil, terorisme dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak kita terkena subhat, ya, ini tuh subhat. Fitnatus subhat lebih bahaya dari fitnatus syahwat. Dua fitnah, fitnatus subhat bisa menghancurkan, bisa kena. Ya, bagaimana seorang anak muda, ibunya bingung puluhan tahun nggak tahu anak lagi di suatu daerah terpencil belajar jihad. Ibunya nggak dikirimin surat, nangis setiap hari. 10 tahun, 15 tahun. Ada anaknya sudah meninggal, ibunya masih belum tahu. Ya, ini kelompok-kelompok Khawarij yang harus dihindari. Masih ada 6 menit, silakan jika ada pertanyaan. Jadi tidak boleh menafsirkan ayat sembarangan. Jihad di sini thalabul ilmi. Nanti kita bahas, mungkin nanti akan ada di kitab ini insyaallah sambil kita berjalan, ya.
membahas jihad yang syar'i. Ya, jihad itu punya syarat seperti ibadah, karena jihad itu ibadah. Puncak dari agama ini adalah jihad fisabilillah. Makanya ada syarat, ada rukun. Sebagaimana sholat ada syarat, ada rukun. Puasa ada syarat, ada rukun. Jihad juga ada syarat, ada rukun. Gak boleh 2 orang teriak jihad masuk hutan. Ya, rukunnya apa? Syaratnya apa? Ya, karena itu ibadah, maka ibadah harus dengan ilmu. Ada ilmu qabla al-qaul wal amal. Seorang ingin beramal jihad atau berbicara tentang jihad, punya ilmu enggak? Kalau enggak punya ilmu, diam. Ya. Begitu. Bukan bergerak atas kebodohan. Masa membunuh 200 orang di Bali cuman beberapa orang meeting. Ulama juga bukan. Saya kenal orang-orang itu. Ada yang hafiz Quran tapi bukan alim. Ya. Pelaku-pelaku ini ya banyak, bukan dia aja. Contoh yang paling dekat dengan kita yang masih aktual. Ya, ini halal, ini haram. Harta, merampok bank, merampok toko emas dalam rangka membiayai jihad. Ya, dari mana dalil-dalil? Mereka mengada-ngadakan hal yang tidak benar. Ya, wallahu a'lam. Semoga penjelasan tema ini berakhir di sini, yaitu tema sudahkah cintailah Rasulullah SAW, tanda seru ya di sini, bukan tanda seru artinya benar-benar cintailah Rasulullah SAW dengan tekanan, emphasize ya, bacanya seperti itu. Perhatikan tanda-tanda dalam membaca ya, cintailah Rasulullah SAW, begitu agar penulis, maksud penulis sampai ke kita isyarat-isyarat itu. Jangan baca santai, cintailah Rasulullah SAW. Ada apa itu? Oh, ada tanda seru. Berarti makanya ayatnya juga berat, hadisnya. Ya, begitu. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bayangkan manusia seluruhnya, wan nasi ajma'in. Tadi ayat menyatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Imam kita bicara apa sampai ya sedih. Memang ayat itu menyedihkan. Hari di mana pisah itu yang kita sebutkan tadi, bapak, ibu, saudara, istri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.